Immanuel, awal mujizat dan awal bahagia. Ya, kemarin saya sudah ungkapkan sedikit prolognya bahwa hanya disertai dengan Tuhan mujizat terjadi. Kalau Tuhan mau menyertai saya, tapi saya nggak kepengen disertai. Saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau menyertai hamba kalau hamba kritis, kalau hamba darurat, kalau hamba emergensi. Tetapi kalau semua lancar, Tuhan please lepaskan hamba. Karena hamba juga mau menikmati dunia ini. Saudara, maka Tuhan berkata, baik aku lepaskan kamu. Gak usah tunggu sampai susah. Gak usah tunggu sampai senang. Saudara, itu sebab seringkali kita ini kurang memahami arti Immanuel. Immanuel adalah Tuhan menyertai kita. Katakan, Tuhan menyertai saya. Itu kata-kata yang dahsyat. Ya. Jadi kalau saudara dan saya disertai oleh Tuhan, saudara, maka setiap momentum pada setiap meter dan kilometer kita, ya, di mana kita berjalan, kita akan mengalami Ebenezer. Katakan Ebenezer. Pada setiap langkah saya, karena Dia Immanuel, seumur hidup saya. Beri tepuk tangan bagi Dia, haleluya. Ya saudara, itu sebab Immanuel adalah awal dari mujizat dan awal dari bahagia yang sejati. Para kekasih, segera kita akan masuk di sini. Saudara, emotional intelligence. Ya saudara, intelijensia emosi adalah sisi positif dari emosi manusia. Ya, IE atau intelijensia emosi, ya saudara, itu adalah emosi yang mempunyai nilai. Nilainya bagus. Ya saudara. Jadi kalau seorang tidak punya emosi yang bagus, maka dia hidupnya pasti jelek. Karena emosinya selalu jelek. Nah, Alkitab mengajari saya dan Anda untuk kita mempunyai emotional intelligence. Yaitu satu intelijensia emosi yang dari Tuhan. Tuhan tidak mau saudara seperti patung, seperti robot. Ya saudara, sekarang perusahaan-perusahaan besar, apalagi di luar negeri, di negara maju, saudara, mereka pusing juga. Kalau melepas sekian ratus atau sekian puluh atau sekian ribu pegawai, itu tidak berperi kemanusiaan. Tetapi mereka tahu bahwa mereka harus membayar banyak. Saben bulan ada kesempatan demonstrasi dari pegawai mereka untuk minta tunjangan, minta kenaikan gaji, dan lain sebagainya. Maka itu mereka dengan sedih hati menerapkan PHK dan diganti robot. Ya saudara, kita bukan semacam itu. Robot ini hanya bekerja sesuai dengan program dari komputer yang di dalam mereka. Mereka diberi artificial intelligence, ya saudara, yaitu AI, supaya mereka itu bisa mikir sendiri. Bukan cuma mereka itu menurut perintah dari komputer, dari manusianya, mereka bisa mikir sendiri. Hebat apa tidak? Ya saudara, kalau robot di restoran dan pelanggannya komplain, kamu salah memberi aku makanan ini, aku tidak pesan ini. Saudara, maka dia otomatis dalam beberapa detik saja, dia akan mengulas, mereview semua input yang ada pada dia. Baik itu kertas pesanan, baik itu dari layar komputer pelanggan, masuk ke bagian chef di dapur, lalu dia bisa langsung jawab. Kami ada buktinya bahwa Anda memesan ini. Terus langsung dia punya monitor, langsung keluar apa yang dipesan. Orang tidak bisa bohong sama dia. Saudara, kalau betul-betul salah, itu tidak mungkin terjadi. Buat satu unit robot, itu tidak mungkin dia berbohong. Robot itu tidak bisa bohong. Saudara, dia hanya bekerja dan dia memberikan informasi sesuai dengan input yang dia dapat. Ya, saudara, itu sebab manusia mulai kepikiran kalau aku di PHK diganti oleh robot, apalagi sekarang robotnya itu kalau dulu satu pegawai ditukar 100 pegawai ditukar oleh 10 robot, sekarang 100 pegawai ditukar satu robot. Karena robot yang sekarang diberi AI, ya, artificial intelligence.
Jadi saudara mesti tahu bahwa mencari uang di negara yang maju itu sulit. Karena di luar negeri itu sekarang persaingannya bukan dengan sesama manusia, tetapi dengan robot yang mempunyai intelligence buatan, artificial intelligence yang sangat pintar. Bahkan robot-robot ini kalau melihat manusia dan pandang matanya, dia bisa tahu orang ini karakternya kayak apa. Jadi dia akan mengolah gimana caranya dia bicara dengan manusia ini, untuk supaya dia tidak bikin salah kepada manusia ini. Wah, dia ini orangnya keras atau dia orangnya lembut, aku harus kayak apa. Robot ini bisa menyesuaikan dengan orang yang dia hadapi. Jadi kalau orang-orang kita mau pergi keluar untuk cari penghasilan, saudara, mungkin mereka tidak mikir. Saudara, di sana mereka akan ketemu dengan robot-robot. Orang negara tersebut sendiri, semua hampir kehilangan kerjaan. Bagaimana dari negara asing yang tidak harus diprioritaskan? Ya, saudara, banyak kali kita hanya pakai emosi yang jelek. Itu sebab banyak keputusan dalam keluarga, juga keputusan yang jelek. Saudara, dalam banyak hal kita selalu memutuskan keliru. Itu sebab kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tidak Immanuel kepada hamba, hamba ini kayak apa bodohnya. Hamba ini kayak apa banyak salahnya. Saudara, kita harus memohon Roh Kudus untuk selalu memimpin kita, supaya Immanuel menjadi kenyataan dalam hidup kita. Katakan, Immanuel harus menjadi kenyataan, realita dalam hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, ada 5 lingkaran, ya saudara. Dan ini yang diajarkan di dalam dunia manajemen, dalam dunia fabrikasi, di dalam dunia sosial. Yang pertama adalah social skills atau kemampuan sosial, ya, ini keterampilan sosial, memasaklah, menjahit, ya, dan kemudian apa segala macam untuk keterampilan. Kedua, self awareness, kesadaran diri, ya saudara. Contoh, kalau orang itu terampil, tetapi dia tidak punya kesadaran diri, saudara, dia kejeglong sendiri, dia akan kecewa karena dia tidak punya self awareness, ya saudara. Yang ketiga, self-regulation, peraturan diri. Diri ini harus diatur, ya saudara. Bukan hanya kita nuruti majikan kita, perusahaan kita, ya saya mau sesuai dengan kehendak kalian, ya hukumnya apa, rule-nya apa, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, istirahat jam 12 sampai jam 1. Ya saudara, bukan cuma itu aja. Self-regulation berarti, dengan peraturan ini saya harus mengadaptasikan. Saya harus betul-betul, aku nggak boleh cacat. Aku harus lulus. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, aku nggak boleh melanggar. Nah, ini ada self-regulation. Ngatur diri sendiri. Aturannya sudah begini. Ya, aku nggak berani bikin yang lain. Dunia kerja, ya, di luar sana. Ya, saudara. Itu sebab emotional intelligence ini adalah kita ini harus bisa ngatur sendiri. Apalagi seorang Kristen, katakan anak Tuhan, harus lebih bisa. Karena anak Tuhan memiliki Roh Kudus. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Yang keempat, saudara, empati. Ya, empati ini adalah penting sekali. Orang barangkali sudah lulus sampai pada lingkaran yang ketiga. Sudah terampil, ya, sudah nyadar, sudah rela mengatur diri supaya nggak sampai dapat nilai jelek. Tetapi kalau dia di dalam bersosialisasi dia tidak punya empati dan simpati, ya saudara, maka dia akan dijauhi oleh orang. Orang nggak senang dekat sama dia karena dia egois. Lawan kata dari empati adalah egoisme. Ya saudara, itu sebab gereja harus lebih. Gereja harus memiliki, saudara, suatu kontekstual
rohani. Tuhan, gimana supaya hamba bisa menyatakan empati kepada banyak orang. Matius 5 ayat 16 mengatakan, berbuatlah baik kepada semua orang, supaya mereka memuliakan Bapa-mu di sorga. Amin. Saya mau tanya, umpama tetangga saudara, ini tidak beneran, mungkin ya sebagai contoh, tetangga kita, saudara tidak baik dengan kita, maka kita langsung menutup diri kita. Enggak, aku juga enggak mau sama kamu. Aku juga enggak sudi sama kamu. Nah, itu masyarakat. Tetapi seorang dengan intelligence pribadi yang baik, ya saudara, maka dia mengatur emosinya. Enggak boleh, kamu anak Tuhan. Ya, dia berbuat jahat, kamu harus baik, kamu harus balas dengan yang baik. Ya saudara. Nah, itu yang terjadi, maka saudara akan berbuat baik, ibu akan ngirimin roti ke samping ke tetangga. Ya saudara, ibu kalau ketemu di luar tidak melengos tetapi menganggukkan kepala dan lain sebagainya. Karena kita berbeda. Ya saudara, kalau kita di dalam sosial, kita bisa menunjukkan bahwa kita anak Tuhan yang genuine, yang asli, yang orisinil, maka Tuhan membantu kita. Ya, malaikat akan memberi laporan, Tuhan, anakmu ini sungguh-sungguh sangat baik di dalam menolong kepada orang-orang lain. Walaupun seringkali dijahatin, tapi tidak pernah membalas dengan yang jahat. Tuhan akan berkata, aku sudah tahu. Radarku sudah merekam semuanya. Itu sebab Tuhan mudah memberkati orang yang mempunyai emotional intelligence. Kenapa? Karena orang ini bisa membuat orang mikir, wah dia orang Kristen, dia ke gereja. Dia mempunyai juru selamat. Dia mempunyai Yesus katanya. Dan dia beda dengan aku. Dia lebih baik dari aku. Ya saudara, kenapa kita tidak meminta hal ini dari Tuhan? 2 Korintus 10 ayat yang kelima, supaya saya dan saudara mematahkan setiap siasat dan semua kejahatan dan semua keadaan yang tidak baik dari manusia, dan menaklukkan titik-titik kita kepada Kristus. Apa? Pikiran. Nah, di sini pikiran sangat berperan. Pikiran inilah yang mengendalikan saya dan saudara. Jangan, dia tidak baik sama kamu. Dia nggak mau dekat sama kamu. Udah, kamu juga jangan mau. Pikiran. Saudara, Tuhan melihat, oh anakku kok kayak begini ya. Harusnya dia justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Kok dia sekarang membalas kejahatan dengan kejahatan? Saudara, Tuhan kecewa dengan saya. Tuhan kecewa dengan saudara. Ini yang namanya sebagai emotional intelligence. Di mana saya dan saudara harus mikir emosi yang baik. Katakan, mikir emosi yang baik. Supaya banyak orang menerima berkat dari saya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Bila saya tidak punya emosi yang baik, Tuhan tidak menjamin saya. Karena Tuhan punya pikiran, buat apa aku menjamin kamu? Secukupnya aja deh. Kamu sehari perlu makan 5 kali, tak kasih. Tapi lebih tidak. Tabungan tidak. Harta benda tidak. Karena kamu orangnya egois. Saudara saya perlu menjelentrehkan hal ini. Supaya saudara tahu. That's why God cannot and should not give more to us. It is because we are egoism. Our private life and our way of life just for ourselves. And we never want to do something good for others. This is against the teaching of the Bible. That's why God cannot bless us abundantly. Just enough, just enough, just enough. Cukup saja. Saudara, kita tidak boleh mempunyai keinginan yang besar. Kenapa? Karena kita cuma cukup. Dengan cukup gimana bisa dapat hal yang besar?
Itu sebab kalau saudara ingin terobosan dalam keuangan saudara, terobosan dalam hidup saudara secara materi dan secara fisik, saudara harus merubah ini, pikiran dan emosi yang jahat, emosi yang tidak baik. Para kekasih, ini hal penting sekali. Yang terakhir, motivation atau motivasi. Ya saudara, 4 hal ini ya, keterampilan sosial, kesadaran diri, pengaturan diri, empati, ini membentuk motivasi. Motivasi. Orang yang nol, nggak punya dari 4 ini apa? Nggak ada, 4 ini nggak ada. Dari mana punya motivasi? Nggak bisa bermotivasi. Nggak punya rencana yang baik, nggak punya planning, nggak punya kegerakan dalam hatinya. Ya karena dia miskin sih. Nggak punya 4 hal itu. Gimana mau bikin apa? Saudara. Itu sebab kenapa kita tidak punya motivasi dalam berbakti kepada Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam berkorban, ataupun dalam mencari jiwa. Kita nggak punya motivasi. Karena kita itu nol. Kita itu miskin. Saudara. Miskin social skills, self-awareness, self-regulation, empathy, sehingga kita tidak ada motivation. Itu sebab kita harus diperkaya. Ya, saudara, kita harus diperkaya dengan keterampilan sosial, kesadaran diri. Ya, saudara, kemudian pengaturan diri sendiri. Kita mempunyai disiplin diri. Kita harus mengalahkan semua urusan demi disiplin diri kita. Ini orang bisa ngatur ini. Tuhan bilang karena kamu bisa ngatur, aku akan jadikan kamu bendahara yang baik. Sehingga aku kalau memberikan berkat sama kamu, kamu akan mengatur dengan baik, dengan takut dan gentar kepadaku. Kamu tidak akan boroskan itu uang atau harta benda yang aku beri kepadamu yang akan datang. Kamu akan pakai sebaik-baiknya. Dan kamu akan mengembalikan persepuluhan milikku. Jangan kau curi. Saudara. Jadi di sini kita melihat emotional intelligence itu penting sekali. Agar kita dipercaya lebih besar. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, saya sudah mengartikan apa yang menjadi ilmu manajemen di dalam dunia ini ya. Mereka mengenal emotional intelligence ini dan saya mengartikannya secara hidup rohani. Orang yang bisa dan Tuhan lihat, Tuhan tuh ngelihat. Jangan pikir Tuhan kadang-kadang nggak ngelihat. Tuhan kadang ngelihat ke sana, orang-orang Afrika. Jadi kita orang-orang Asia Tenggara tidak dilihat. Jangan mikir begitu. Ya, engkau pasti belum kenal siapa Tuhan. Dia sekali melayangkan pandangannya ke dunia, dia tahu semuanya. Bayangin, penduduk dunia adalah 6 miliar, 6,735 miliar. Orang Kristen di dunia itu sekitar 4 miliar. Ya, saudara, bayangin, ada banyak orang berdoa, belum agama lain juga. Saudara, saya beritahu kepada saudara, kalau saudara dan saya nggak istimewa, saya nggak istimewa, Tuhan nggak ngelihat sama saya. Kalau saudara nggak istimewa di dalam mengendalikan diri, mengikuti hawa nafsu saja, berbuat dosa saja. Apa kata teman, kata family kita oke. Apa kata sahabat karib kita oke. Tuhan bilang, kapan kamu berpihak sama aku? Sampai mati kamu tidak berpihak sama aku. Aku buang kamu ke dalam neraka. Saudara, ini orang yang tidak mempunyai emosi, intelijensia, emosi yang bagus. Yang membuat Tuhan selalu stop kepada dia dan ngelihat sama dia, kebutuhan dia, anak keturunannya, bakalnya dia tua kayak apa, bakal dia meninggal kapan, sebelum itu aku akan memberi apa sama dia, anaknya, cucunya, menantunya yang nomor segini, aku akan bikin apa. Seringkali kita nggak mikir. Saya harus menjelentrehkan ini supaya Anda mikir. Kalau Anda mikir, Anda tidak egois. Anda mikir demi keturunan Anda. Aku akan solid kepada Tuhan. Aku akan mempunyai
emotional intelligence yang bagus. Dan kalau saudara dan saya malam ini terbuka pikiran saudara sesuai dengan 2 Korintus 10 ayat yang kelima, kami menaklukkan segala siasat manusia. Siasat. Jelek banget ini kata. Saudara. Kalau saudara dan saya berdagang dengan siasat, tak kasih tahu ya, engkau nggak lama dagang. Kalau Anda bekerja pada orang itu sudah baik hati menerima saudara menjadi pegawai, kasih gaji saben bulan, kasih tunjangan, berbuat baik kepada saudara. Tapi saudara kerja kepadanya dengan siasat, nggak baik saudara. Engkau tahu hal ini. Itu sebab 2 Korintus 10 ayat yang kelima, ini penting sekali. Supaya apa? Supaya kita tuh menjaga anak keturunan kita. Saudara pikir, saya hidup sendiri kok. Nggak mikir tentang anak keturunan. Ya, saya mendengar di Singapura itu, sekarang orang-orang yang newlywed, orang-orang yang baru menikah, itu semua punya pikiran nggak mau punya anak. Katanya, berat-berati. Kita nggak bisa enjoy zaman kayak begini. Kalau perang nanti gimana? Kalau kita berdua kan enteng, nggak apa-apa. Ya, kita mau bikin apa aja bebas. Dan itu bukan cuma orang Singapura. Hampir semua negara maju kayak begitu. Kemajuan membuat orang egois. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan, perhatikan, kita harus meminta kepada Tuhan supaya kepada kita, katakan kepada saya, dikaruniakan hikmat dan akal budi untuk saya boleh sesuai dengan perintah Tuhan. Hidup saya terjamin oleh Dia. Amin. Para kekasih, semakin tinggi angka EI, ya, emotional intelligence, semakin tinggi angka EI-nya, saya tulis ya, semakin mudah dipakai Tuhan. Ya, saudara, banyak orang mengatakan saya mau kerja buat Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau menurut dirinya sendiri, Tuhan tidak bisa pakai. Sudah berubah enggak ini? Ya, emotional intelligence-nya bagus enggak? Ya, saudara, saya ambil satu contoh yang gampang. Saudara, kalau saudara kerja pada satu perusahaan yang sangat prestisius di dunia, ya, ini hanya ada di Jakarta deh, ya. Kerjaan ini, perusahaan internasional ini cuma ada di Jakarta atau paling dekat kita di Singapura. Perusahaan, katakan perusahaan komputer yang sangat famous, perusahaan perbankan yang hebat, perusahaan mobil yang sangat bagus mereknya. Saudara, wow, pegawainya yang rendah aja dijamin luar biasa. Karena untuk dia masuk ke perusahaan ini, bos besarnya di negara mana gitu, yang menjadi pusatnya, mikir, aku harus mencari yang terbaik supaya aku bayarnya, kasih tunjangan, dan kasih semua fasilitas, nggak rugi. Pegawai yang paling rendah pun, katakan perusahaan mobil, harus pakai mobil merek dia. Itu berapa duit? Berapa miliar di Indonesia harganya? Ya, saudara, kalau mobil itu di Indonesia 1 miliar, di Singapura itu 2,5 miliar. Bayangin, karena pajaknya gede banget. Tetapi dikasih, saudara, sama bosnya dari Jerman sana, dikasih. Kamu pakai. Karena kamu kerja sama satu perusahaan yang sangat prestisius. Kami malu kalau kamu pakai mobil merek Korea, merek Jepang. Kami malu. Pakai merek Jerman. Saudara, coba, saudara ngerti nggak? Mereka itu jaga apa? Mereka itu jaga nama perusahaan mereka. Supaya apa? Supaya tenar, terkenal. Ya, wah, sana pegawai rendahannya aja dikasih mobil. Ya, walaupun yang paling murah katakan, tapi itu mobil dari sana.
saudara, untuk mengangkat harkat dan martabat merek ini. Sehingga harga sahamnya tetap bagus. Ya saudara, dan orang juga suka beli. Karena menjaga emotional intelligence dengan baik. Ini satu contoh. Kalau saya kerja pada Tuhan, saya melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa dengan emosi yang jelek, saudara bisa bayangkan apakah Tuhan akan memelihara saya? Tidak. Walaupun saya mengatakan saya hamba Tuhan. Sebab itu Anda dan saya kita harus mempunyai satu pikiran. Semakin tinggi angka emotional intelligence, semakin mudah dipakai Tuhan. Yang percaya dan mau beri tepuk tangan bagi dia. Dan dipakai Tuhan ini tidak sesuatu hal yang ngoyo kita gimana gitu ya. Enggak. Sangat mudah. Karena Tuhan mengetahui kita. Katakan, karena Tuhan tahu isi hati saya, semuanya saya beres. Semuanya saya beres. Karena dia mengenal isi hati saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10, mohon dibuka. 1, 2. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya, yuk kita baca satu kali lagi. 1, 2. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Jadi kenapa saudara di sini kita bicara, Tuhan bicara mengenai soal duka cita. Duka cita disebutkan di sini ya saudara, yang dari Allah, yang sesuai kehendak Allah. Dan seorang itu dia harus menepati apa perintah Tuhan dalam hidupnya, walau dia duka cita, rugi katakan. Aduh, aku nggak bisa dolan seperti orang-orang lain. Aku nggak bisa ke sana ngicipin ini, nyoba itu. Itu memang duka cita, saudara. Tetapi kalau saudara tidak tahan duka cita, saudara akan terjun berbuat dosa seperti mereka. Dan tidak ada keselamatan bagi saudara. Menurut dalil ayat ini. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Tuhan meminta supaya saya dan saudara mengutamakan keselamatan kita. Amin. Keselamatan itu luar biasa. Engkau dibikin beda dari orang sedunia. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang indah di mata Tuhan. Biji mata Tuhan, permata dari Tuhan. Kayak apa? Itu saudara harus pegang sampai mati. Gak boleh dilepaskan. Jangan lupa loh, tadi saya sudah bilang, kalau saudara memegang teguh peraturan daripada firman, saudara merubah nasib anak keturunan saudara. Jangan lupa, orang tua yang beres dan benar, dia akan membuat anak keturunannya juga beres dan benar. Itu sebab Anda dan saya kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan, tidak apa-apa, hamba mengalami duka cita, hamba diolok-olok, hamba difitnah, hamba dipermalukan karena hamba dekat dengan Engkau. Enggak apa-apa Tuhan. Hamba mau bayar harganya. Katakan, saya mau bayar harganya. Supaya Tuhan memuliakan saya. Dan anak keturunan saya. Amin.